Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ngopi sini edisi Juni 2020. Dan sore hari ini sebelah kanan saya sudah ada Imam Al-Fakih. Imam Al-Fakih salah satu pemuda Kota Pekalongan yang berhasil survive di kota orang. Orang lebih mengenal dengan Ngayuk Jogarta Hadiningrat. Dan untuk membuka obrolan kita sore hari ini, Mam, yang pertama, memilih kerja di hotel tanpa bermain kopi dengan gaji besar atau menjadi seorang barista dengan gaji kecil? Menjadi seorang hotelier gaji besar. Wah, ini saya senang kalau pemikiran-pemikiran yang logis seperti ini ya. Kalau boleh tahu alasannya, kenapa memilih lebih menjadi hotelier dengan gaji besar? Ya kayak orang pada umumnya aja sih Mas, kan kita kan keseharian butuh biaya Ya. buat makan, buat bayar kos misal, buat nanggung rumah. Ya. Terus kan juga aku kan dulu awal berkarir di hotelier kan. Ya, memang dari perhotelan ya. Sekolah pun perhotelan. Perhotelan. Dan di kopi pun kan kepleset. Terus alasan lain? Alasan lain Ya, karena terus. masih banyak target juga kan. Gitu ya. Terus kenapa jadi hotelier ya karena emang ya di hotel emang pasti gajinya gede sih Mas, rata-rata. Pasti Bonusnya juga ya, ada servis dan lain sebagainya ya. Bener nggak sih, Mam? Rata-rata ya owner atau pemilik dari coffee shop ini rata-rata sebagian besar bisa dikatakan orang yang nggak tahu kopi. Kebanyakan sih mungkin iya Mas. Mereka mungkin lebih lihat ke peluang sih, tapi nggak mempelajari ke seluk-beluknya dulu. Kita memulai bisnis ini di tahun-tahun ketika semuanya masih sepi, bahkan bisa dikatakan waktu itu kita jualan kopi masih ditertawakan orang. Ya benar. Ya, tapi tetap kita akan kalah dengan orang-orang yang punya modal. Pasti, ya kan. Kita nggak punya tempat, kita nggak bisa investasi dalam jumlah besar. Ya, dalam hal equipment, dalam hal membuat tempat semenarik mungkin untuk dikunjungi. Ya kan, kita akan kalah seperti itu. Nah, apakah sama di Jogja yang terjadi juga seperti itu, Mam? Berapa tahun di Jogja sih, Mam? Udah 4 tahun lebih ya Mas. 4 Kalau di Jogja agak unik, agak berbeda dengan kota lain. Mau coffee shopnya kecil, mau coffee shopnya besar, pasar itu rata Mas. Pasarnya rata ya? Rata. Di Jogja. Iya, mungkin hampir sama kalau ada yang buka baru, rame banget nih. Tapi beberapa bulan kemudian mereka balik ke Tempat coffee shop asalnya. tempat asalnya masing-masing. Apa yang bikin kayak gitu? Menurut analisa seorang Imam Al-Fakih. Menurutku sih karena mungkin udah kenal sama baristanya atau kebiasaan kumpulnya ya di situ, bisa jadi base camp lah ya istilahnya. Yes. Terus karena harga juga mungkin. Harganya dalam Harganya arti? lebih lebar jangkauannya. Jadi yang middle up sampai middle low tuh banyak Kena semua? banget. Iya. Maksudnya satu coffee shop ini menyediakan harga yang lebar range-nya, atau satu coffee shop ini dia punya market di bawah, dia punya market Iya, di ada tengah, punya market sendiri-sendiri. market sendiri-sendiri. Jadi orang sesuai kantong ya datang. Iya, benar. Jadi kan kayak di Jogja sendiri kan pengusaha ada, orang kantoran ada, mahasiswa ada. Dan kebetulan kan biasanya mahasiswa itu kan agak sedikit ya uang sakunya biasanya. Ya, Mereka ya pasti mikirnya buat berhemat dong. pastilah. Nah, makanya mungkin dari itu mereka lebih memilih coffee shop yang lebih terjangkau harganya. Jogja didominasi sama mahasiswa dong. Iya, tentunya. Jadi mereka, pasarku di sini, aku nongkrong di sini dong. Iya, benar-benar. Jadi kayak secara kehidupan pun mereka bisa memanage uangnya masing-masing. Kalau yang buat mahasiswa biasanya. Terus yang agak punya uang lebih banyak mungkin mereka lebih nyari tempat yang nyaman atau lebih privacy mungkin. Ada nggak sih perbedaan ya karakteristik coffee shop beserta dengan isinya ya barista di kota kita Pekalongan dengan di Jogja sana? Perbedaan sih mungkin di tempat untuk belajar, Mas. Maksudnya? Jadi kan di sana kan nggak cuma dari orang lokalnya aja yang buka, tapi kan brand-brand dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun kan masuk semua. Nah di situ pertukaran ilmunya tuh lebih banyak, nggak seperti kayak di kita ini kan lebih terlalu sempit ya jangkauannya ya. Kalau di sana lebih lebar. Sempit maksudnya kalau di Pekalongan? Nggak terlalu banyak coffee shop lah ya kalau dihitung-hitung ya. Tapi semuanya namanya coffee shop, Mam. Berarti ya mungkin info yang didapat sih, atau mungkin yang di Jogja itu lebih banyak ngulik biasanya.
lebih banyak ngulik, akhirnya lebih banyak materi yang di-share. Iya, dengan benar. tempat belajar ada. Apakah tempat belajar itu ketika ketemu dengan customer atau forum? Biasanya nggak juga forum kok kalau Jogja tuh. Kadang kita main pas ketemu sama orang kopi juga yang lain, pasti kita share. Itu forum dong, karena sama-sama orang kopi nih. Oh, Maksudnya kalau customer sama nih orang customer awam juga. nih, orang awam. Mm-mm. Orang datang, Jak, Bapak Ibu mau V60, ya kan V60 itu bla 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 Oh, bla udah bla, nggak bla. terlalu seperti itu sih kalau di Jogja. Nggak. Kalau paling kita mancing 1 kali 2 kali. Kalau misal customernya bodo amat lah gitu, ya udah kita nggak terusin. Tapi kalau customernya masih pengen nyari tahu ya pasti kita share. Dan biasanya kalau customer pengen tahu dia tanya ya. Iya, pasti tanya duluan. Ya segampang gini sih Mas. Biasanya kan, Mas aku mau pesen dong pakai kopi ini yang natural ya Iya. biasanya, atau full wash ya. Iya. Nah gitu kan orang pasti, oh ini Tahu sedikit kopi, tahu nih, iya. diulik dikit. Ya. Oh ternyata barangkali malah justru dapat ilmu baristanya atau Iya. sebaliknya gitu sih. Berarti ada kata lain gini, jadi barista emang harus jeli dong. Iya harus Ya jeli. kan, harus jeli, paham nih customer yang datang macam apa, ya kan. Ketika dia sebut satu produk, kita tahu nih, ya kan, kita harus bisa ngarahin pembicaraan. Iya, Orang tahu ha-ha. kopi nggak sih? Iya Ya kan, benar. gitu ya. Jangan-jangan malah dia maestro. Iya benar. Ya, yang kalau kita nggak manfaatkan untuk belajar juga salah juga. Iya benar. Ya kan, belajar itu tidak memilih siapa orangnya. Iya tapi apa yang dibicarakan. Oke, mungkin itu jadi satu pembanding. Banyak brand dari kota besar. Kota besar. Saya lihat sih di Jogja macam-macam deh. Itu mungkin akhirnya karena memang manusia itu butuh kompetitor, Pak. Biar lebih biar survive-nya ada, buat Betul. berusaha survive-nya. Kalau kita terlalu nyaman sih jalan di tempat terus bye-bye udah hilang. Karena kompetitor itu bisa jadi tolak ukur kita juga kok. Sudah sebaik apa yang kita lakukan. Oke, berarti kompetitor jadi satu tolak ukur yang sangat penting Ya, dalam betul. menjalankan sebuah bisnis. Itu sih tidak cuma di kopi saja. Sebetulnya apa saja sih Mam yang dilakukan gini loh. Secara pasti akan ada satu perbedaan dong. Kita yang main cuma di coffee shop saja, sementara you orang main di full hospitality industry. Ya, industrinya benar-benar industri service. Iya Ya kan? benar-benar harus bagus banget secara Ya, servis. servisnya oke, itu benar-benar industri pelayanan yang dimana SOP-nya dibuat dengan sangat-sangat jelas. Ya. Adakah perbedaan dari coffee shop yang basisnya cuma coffee shop saja dengan coffee shop yang ada di hotel? Jadi gini sih Mas, coffee shop tuh sebenarnya kan bagian dari hospitality industry sebenarnya. Setuju? Terus kalau dikata perbedaan, mungkin di coffee shop harusnya bisa lebih casual, lebih kayak temen harusnya. Kalau di hotelku lebih berbeda konsepnya dibanding hotel pada umumnya. Jadi mungkin dulu pernah ada yang bilang customer adalah raja. Ya. Kalau sekarang bukan, customer adalah temen. Cil, ada nggak sih Mam kejadian-kejadian di hotel ketika kau ada di bar dan ada orang datang nih, Mas mau dong kopi yang kayak biasanya ya, kopinya sekian gram dengan grand size nomor sekian, airnya sekian, rasio 1:, suhunya sekian. Pernah beberapa kali, sesekali mungkin tak turutin, tapi beberapa kali coba tak pakai patokanku sendiri. Aku serving, terus tanyain gimana, enak nggak? Ya. Oh enak Mas, sesuai resep saya kan? Enggak, itu resep saya. Oh, menurutmu sebagai orang yang di lapangan nih ya, yang membuat customer punya perilaku seperti itu, apakah itu juga efek dari coffee shop yang dia kunjungi sebelumnya, atau memang orang itu tiba-tiba dapat ilmu? Nggak mungkin dong ya, customer yang nol nggak tahu tiba-tiba dia datang ke coffee shop, saya mau dong kopinya ini grand size-nya nomor sekian, ya kan? Itu tuh biasanya kita tuh kan emang kalau dulu kebiasaan ya gimana caranya customer teredukasi. Tapi kan mungkin ada kesalahan sih dari kita. Jadi kayak kita ngasih taunya dengan bahasa kita sendiri. Dengan bahasa barista. Ya, terus pendekatannya bukan pendekatan ke orang awam, tapi pendekatan ke orang yang paham kopi. Kadang kan orang baru tahu kan pinginnya show up Mas, beberapa orang kan. Nah mungkin karena itu juga, atau kalau enggak memang karakter orangnya kayak gitu.
Ya itu sih mungkin dari edukasi, tapi Berarti ada kesalahan dong, Mam. ya kesalahan karena mungkin pendekatannya yang salah. Cara pendekatan kita Iya. terhadap customer. Ngelihat nggak sih perkembangan coffee shop ini kayak di Karbit gitu loh? Iya juga, karena mungkin belum siap ya Mas ya. Belum siap sih mungkin kalau buat customer. Kalau buat coffee shopnya mungkin dipaksakan. Dipaksakan dalam arti? Dalam arti ya kita SDM-nya belum siap, terus kita dipaksain suruh ayo lari gitu. Akhirnya segala cara dilakukan. Iya. Sebetulnya pendekatannya pun untuk masalah presentasi tidak selalu dong kita berbicara tentang how to brew, Iya. gitu kan? Ya kita masih bisa ngobrol kok tentang ini loh kondisi sosial ekonomi pertanian di sana. Iya. Gitu. Ini kebetulan nih kopi yang dipilih misalnya dari Sumateranya bagian mana, ya kan barista tahu. Kita berbicara mengenai kebudayaan di sana, itu kan masih bisa sebetulnya Iya. ya. Betul ya? Lebih ringan sih. Mungkin cerita ini kopi dari sini. Di sana tuh asik loh, budayanya kayak gini Iya. Mas, Mbak udah pernah minum kopi ini nih, bisa jadi tertarik loh liburan ke sana, honeymoon ke sana, malah bisa lebih menarik sebenarnya. Jadi kita kasih obrolan yang ringan harusnya. Yang ringan dulu, mungkin kan lebih tertarik besoknya datang lagi. Nah baru deh pelan-pelan kalau dia mulai nanya, loh kenapa sih Mas kok harus dipakai air segini biar apa, mungkin kita kasih dikit-dikit dulu, jangan Dan langsung. itu harus yang logis yang ya. logis, yang dengan bahasa orang awam. Ya jangan